Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Angga Diansyah. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi tentang kapan waktu yang pas dalam proses panen porang. Baik, sebelum kita lanjut videonya, bagi teman-teman yang belum mengikuti channel ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu, nyalakan notifikasi loncengnya, dan share ke media sosial teman-teman semuanya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tanaman porang yang dikenal dengan tanaman yang mengandung dengan glukonan dan dapat dimanfaatkan dalam berbagai macam industri seperti makanan dan obat-obatan. Glukonan merupakan senyawa karbohidrat yang tergolong dari kalori sakarida, dan juga glukoman sangat baik untuk program diet karena dapat memberikan rasa kenyang bagi orang yang mengkonsumsinya, sehingga dapat mengakibatkan penurunan berat badan. Glukoman juga dapat digunakan untuk mencegah penyakit jantung, kolesterol, dan mengurangi respon glikemik. Glukonan juga dapat dimanfaatkan secara komersial untuk memodifikasi para industri sebagai bahan pengganti lemak. Dan glukonan juga dapat dijumpai pada berbagai macam pangan, salah satunya adalah pada tanaman porang. Bagi petani porang, kandungan glukoman sangat penting keberadaannya, karena semakin tinggi kandungan glukonan pada tanaman porang dapat meningkatkan bobot chip porang yang berdampak pada peningkatan ekonomi atau peningkatan bobot pada saat penjualan. Tanaman porang pada umumnya dipanen setelah tanaman dorman, karena diduga pada saat itu glukonan mencapai pada kandungan tertinggi dibandingkan pada saat tanaman sebelum dorman. Kadang teman-teman itu juga bertanya begini, benarkah pendapat tersebut? Apakah sudah dibandingkan sesuai dengan prosedur antara tanaman porang yang dipanen sebelum dorman dan sesudah dorman? Apakah itu sudah diuji lab kandungan glukonannya? Pada tahun 2014, sebuah penelitian oleh mahasiswa jurusan pertanian di Institut Teknologi Bandung menemukan bahwa kandungan glukonan pada porang pada saat 1. dipanen 2 minggu sebelum tanaman dorman, yang kedua dipanen pada saat dorman, yang ketiga dipanen 3 minggu setelah porang dorman. Dan dari uji laboratorium menunjukkan sebuah nilai bahwa yang pertama, untuk umbi porang yang dipanen 2 minggu sebelum porang dorman, kandungan glukonannya seberat 23 gram per 100 gram umbi porang. Yang kedua, umbi yang dipanen pada saat tanaman porang dorman, kandungan glukonannya seberat 29 gram per 100 gram umbi porang. Yang ketiga, umbi yang dipanen 2 minggu sesudah tanaman porang rebah atau dorman, kandungan glukonannya seberat 24 per 100 gram umbi porang. Hal tersebut diduga karena jarak panen umbi yang tidak terlalu lama, yaitu sekitar 2-3 minggu. Namun demikian, kandungan glukonan yang dipanen pada saat tanaman porang dorman cenderung lebih tinggi bandingkan kandungan glukonan yang dikandung pada umbi
yang diperoleh sebelum dan sesudah tanaman porang dorman. Hal tersebut terjadi karena tanaman porang dorman, akumulasi glukonannya yang merupakan cadangan makanan sudah mencapai titik optimal dan tidak digunakan lagi pada proses pertumbuhan. Sedangkan umbi yang dipanen 2-3 minggu setelah tanaman porang dorman, kandungan glukonannya cenderung mengalami penurunan. Rendahnya glukonan tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti serangga, hama, dan serangan penyakit pada umbi porang yang ada di dalam tanah. Beberapa zat yang ada di dalam tanah diketahui menghasilkan enzim polisakarida degrading yang dapat mengurangi polisakarida seperti glukonan, sehingga dapat menurunkan kandungan glukonan pada umbi porang yang dibiarkan sementara waktu di dalam tanah. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Teknologi Bandung tersebut, dapat disimpulkan bahwa kadar glukonan cenderung lebih tinggi pada porang yang dipanen pada saat dorman dibandingkan dengan glukonan pada umbi yang dipanen sebelum dan sesudah tanaman dorman. Baik teman-teman, di sini saya hanya ingin menyampaikan sedikit informasi di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa ITB. Karena tujuan saya hanya ingin memberikan edukasi kepada para petani dan semoga bermanfaat, serta memberikan kemajuan terhadap petani-petani porang yang ada di Indonesia. Cukup sekian informasi pada kesempatan kali ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calling